Kota itu sebenarnya tak pernah benar-benar tidur. Tapi Maya tidur. Bukan karena ia tak dihantui. Ia dihantui. Hatinya adalah museum bagi bab-bab yang belum selesai, lagu-lagu yang hanya dibisikkan, dan panggilan telepon yang tak pernah ia jawab. Tapi setiap malam, setelah rokok terakhirnya padam di pinggir balkon besi yang dingin, ia akan merangkak ke bawah selimut peninggalan neneknya dan tidur seolah ia tak pernah patah berkeping-keping. Maya adalah seorang penulis, tapi bukan penulis yang duduk manis di kafe dengan cahaya ilham di matanya. Tidak, Maya menulis karena ia harus. Karena jika tidak, pikirannya akan mencakar paru-parunya hingga bernapas pun jadi menyakitkan. Novelnya bukan kisah indah, tapi kisah yang berantakan, penuh luka, dan berdarah di setiap halaman. Tentang perempuan yang mencintai terlalu dalam, ayah yang pergi, dan kota-kota yang melupakan penduduknya. Anehnya, buku-bukunya laku. Orang-orang melahap rasa sakitnya seperti roti di tengah kelaparan. Mereka berkata, kisahmu terasa nyata. Ia tak pernah yakin apakah ia harus tersanjung atau takut. Di seberang kota, di sebuah bar yang redup dengan kursi vinil robek, seorang pria bernama Elias duduk di atas bangku, membawa gitar usang. Penampilannya biasa saja, janggutnya tak rapi, tangannya sedikit gemetar saat bermain. Tapi ketika ia menyanyi, dunia seolah berhenti berpura-pura. Denting gelas bir menghilang, obrolan beku di udara. Suaranya tak halus, tapi jujur. Mentah seperti lutut yang tersayat aspal. Elias tak menulis lagu demi ketenaran. Ia menulis karena diam terlalu berat untuk dipikul. Lirik-liriknya bercerita tentang ruang tunggu dan kehilangan, tentang overdosis adiknya, tentang langit yang tak pernah lagi terlihat sama setelah orang yang dicintai pergi. Dan orang-orang menangis. Orang asing menangis diam-diam di pojok bar bersembunyi di balik tisu. Tapi Elias tak pernah menatap mereka. Ia tak bernyanyi untuk mereka. Ia bernyanyi untuk dirinya sendiri. Dan begitulah bukan? Penulis-menulis novel, penulis lagu menulis lagu. Kita semua melakukan apa yang bisa untuk bertahan. Ibu yang menceritakan dongeng kepada anaknya sebelum tidur agar si kecil tak menanyakan kemana ayah pergi. Anak laki-laki yang menggambar naga di balik kertas ulangan karena dunia nyata tak terlalu sunyi. Gadis yang menari tanpa alas kaki di kamarnya tengah malam karena hanya saat itulah tubuhnya terasa seperti miliknya sendiri. Pria yang memperbaiki radio rusak seolah bisa menyetel ulang masa lalu. Kita bukan semua seniman, tapi kita semua berusaha menjahit makna di tengah rutinitas hari, mencari cara bertahan tanpa harus berteriak. Maya tak pernah bertemu Elias, tapi suatu malam ia mendengar lagunya secara tak sengaja. Lagu itu terdengar lirih di radio taksi, satu baris terus berulang. Aku tak bernyanyi untuk didengar, aku bernyanyi untuk tetap hidup. Ia menangis, bukan karena itu indah, tapi karena itu benar. Dan keesokan harinya, ia menulis lagi, karena inilah yang kita lakukan. Kita menulis, kita bernyanyi, kita mencinta, kita terluka, kita terus bernapas. Kita melakukan apa yang bisa untuk bertahan.